Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini kita sering mendengar fitnah yang berkecamuk, fitnah tentang seseorang, fitnah tentang sebuah lembaga, dan fitnah-fitnah yang lain. Apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim ketika mendengarkan suatu hal yang itu belum jelas kepastiannya benar atau tidak? Apa yang harus kita lakukan kaum muslimin? Yang pertama, hendaknya kita diam. Tidak perlu kita berkecimpung dengan fitnah tersebut atau mencari-cari, yang pada akhirnya akan membuat kita tersibukkan dengan fitnah dan membuat kita lalai dari kewajiban kita yang sebenarnya untuk menjadi hamba yang mengikhlaskan hatinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, hidup kita ini singkat, sangat singkat. Kita lihat orang miskin maupun orang kaya, kalau matinya sudah datang, waktu untuk pergi dari dunia ini sudah tiba, dia akan tinggalkan semuanya, nggak ada yang dia bawa. Lantas mengapa kita harus tersibukkan dengan dunia ini? Harus tersibukkan dengan fitnah ini? Sibukkan diri kita dengan ibadah. Sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu, karena itulah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa. Kalau waktu kita dihabiskan dengan fitnah, mendengar fitnah, menyambung fitnah, siapakah yang akan dirugikan? Kita yang dirugikan, bukan orang lain. Apa yang dirugikan dari kita? Akhirnya ketika kita termakan fitnah, terjerumus dalam fitnah, akhirnya kita menjauh dari majelis ilmu. Disampaikan ustadz itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya dia mundur pelan-pelan, menghindari majelis ilmu, tidak lagi duduk di majelis ilmu. Akhirnya apakah dia akan mendapatkan ilmu? Tentu tidak. Kita nggak akan kenyang kalau kita tuh belum makan. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu kalau kita tidak duduk di majelis ilmu? Kerugian yang kedua, kita akan rugi waktu. Seharusnya kita punya waktu untuk baca Quran. Seharusnya kita punya waktu untuk menelaah buku, mendengarkan kajian. Karena nafsu kita memperturutkan fitnah. Ya, akhirnya fitnah kita dengar. Kajian di nomor sekian kan. Baca Quran, dipinggirkan Quran. Terkadang hati ini, nafsu ini, ya Allah, kalau berbicara tentang nafsu dunia itu cepat menuruti. Karena terkadang kita itu punya rasa kalau ada keburukan yang terjadi dalam diri orang lain, dan itu diceritakan, rasanya di dalam hati itu ada kebahagiaan. Kebahagiaannya di mana? Syukur yang diceritakan itu bukan saya. Coba antum perhatikan, ketika antum duduk dengan teman, kemudian salah seorang dari mereka membicarakan tentang aib orang lain, ada rasa manis di dalam hati kita. Rasa manisnya di mana? Karena bukan kita yang sedang dia bicarakan, orang lain, manis rasanya. Coba kalau pas kita duduk di situ, kita yang dibicarakan orang lain, marah kita. Inilah fitnah. Begitu kejam, memporak-porandakan. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal dakwahnya, beliau mendakwahkan tauhid, menyuruh umat manusia di saat itu untuk mentauhidkan Allah. Apa yang fitnah yang dilontarkan atau yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy? Disebut beliau pemecah belah, disebut beliau ini mendapatkan kekuasaan, dan yang lainnya. Akan tetapi itu semua tidak membuat dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhenti. Beliau tetap mendakwahkannya, sekalipun fitnah itu dibuat agar umat manusia, agar orang-orang di saat itu menjauhkan diri mereka dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang terjadi sebaliknya. Ibarat benda, ibarat senjata tajam itu seperti bumerang. Dia niatnya melempar untuk melukai orang lain, ternyata melukai dirinya sendiri.
Berhentilah dari memfitnah orang lain. Cukupkan diri kita untuk menuntut ilmu. Cukupkan diri kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Jauhkanlah sifat khianat. Apa itu sifat khianat? Kita mendengarkan kajian tentang larangan menggibah, larangan memfitnah. Kita tahu ilmunya, namun justru kita terjerumus dalam dunia ghibah dan fitnah itu. Akhirnya kita juga yang akan merugi. Renungkan kaum muslimin. Umur kita udah berapa? 40 tahun? 50 tahun? Kalau jatah hidup kita itu masing-masing dari kita 65 tahun. Berapa hidup lagi kita di dunia? 15 tahun. Berapa banyak bekal yang bisa kita bawa dalam 15 tahun ini untuk bertemu dengan Allah? Padahal kehidupan akhirat itu nggak sama dengan kehidupan dunia. Pernah kan kita mendengar bahwasanya masa penantian kita sampai didatangkan hisab pada hari kiamat itu berapa tahun? 50.000 tahun. 50.000 tahun tuh kita menunggu di hari kiamat itu, di padang mahsyar itu. Apa kita tidak berpikir bagaimana kita selamat di hari itu? Kalau kita merenung lebih dalam, memperbanyak istighfar lebih banyak, kita gak akan mudah terkena fitnah. Kita gak akan mudah terjebak dengan dunia-dunia yang seperti ini. Duduklah di majelis-majelis ilmu, bergaulah dengan orang-orang soleh yang bisa mengajakmu untuk mengingat kepada Allah. Duduk di sana. Pada hari itu gak ada lagi teman. Orang yang kau ajak fitnah itu nggak akan lagi bisa menemanimu, nggak akan ada yang bisa menolongmu. Yang bisa menolong adalah Allah. Dan Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang Allah inginkan. Kira-kira itu yang bermaksiat atau yang beramal soleh. Renungkan hari itu. Hari itu hari yang panjang. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, carilah dengan cara kita bisa duduk di majelis ilmu, meneladani sikap dan akhlak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka tidak menyibukkan diri dengan fitnah. Dan kita lihat yang menyebabkan di antara sebab, dan itu atas takdir Allah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh juga karena fitnah. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia dibunuh juga karena fitnah. Apakah kita akan terus berkecimpung dalam fitnah ini? Perhatikan, usiamu tidak lama di dunia ini. Barakallahu fikum.